Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tutorial pembuatan kelas by Ruang Guru. Yang pertama-tama, kita ketik website ruangguru.com/ruangkelas di Google. Lalu kita pilih yang pertama sekali, yaitu ruang kelas. Karena kita belum mempunyai akun, maka kita klik daftar. Untuk mendaftar akun di Ruang Guru ini, kita harus mengisi biodata terlebih dahulu. Yang pertama, kita isi nama lengkap, kemudian isi nomor email yang akan kita gunakan untuk mendaftar akun, lalu isi nomor telepon yang masih aktif, lalu kita membuat password yang akan digunakan untuk mendaftar akun. Jika sudah terisi semua, kita klik checklist. Pastikan email yang kita akan daftarkan itu sudah, lalu klik daftar. Nah, di sini kita akan diberikan dua pilihan peran. Karena di sini kita akan menjadi guru, maka masuk sebagai guru. Karena di sini tampilannya kita belum mempunyai organisasi, maka kita buat terlebih dahulu dengan klik buat organisasi. Di sini ada 3 pilihan tipe organisasi. Kita pilih sekolah, kemudian kita isi provinsi kita sesuai domisili. Kabupaten domisili sekolah yang akan kita buat. Nah, di sini jika tidak ada sekolah yang kita inginkan, maka di sini kita bisa pilih opsi lainnya. Lalu kita klik nama organisasi atau sekolah yang kita inginkan atau yang ingin kita tuju. Kemudian isi alamat, lalu klik buat. Jika sudah berhasil, tampilannya akan seperti ini. Tadi kita sudah memiliki organisasi, namun kita belum memiliki kelas. Oleh karena itu, kita harus buat kelas, maka klik buat kelas. Ini kita pilih kelas 10 IPS. Kemudian pilih kurikulum yang ingin kita gunakan. Kemudian kita pilih mata pelajaran kita, yaitu ekonomi. Lalu kita ketik nama kelas yang kita ajar, misalnya kelas 10 IPS 1. Lalu klik buat. Nah, ketika kita sudah membuat kelas, di sini tuh terdapat banyak fitur-fitur yang dapat membantu dan memudahkan tugas kita sebagai guru. Selanjutnya, kita dapat mengundang siswa masuk ke kelas, bisa dengan menyalin kode, link, ataupun kode QR. Nah, ini tuh dapat kita sebarkan kepada siswa agar siswa dapat memasuki kelas yang telah kita buat. Selanjutnya yaitu materi, maka kita klik tambah materi. Nah, di sini kita harus mengisi terlebih dahulu judulnya apa. Misalnya materi pertemuan 1. Kemudian topiknya itu apa? Misalnya pasar dalam perekonomian. Kemudian deskripsinya
video, perhatikan serta pahami materi berikut. Lalu klik lanjut, tambah materi. Nah, untuk materinya kita dapat menambahkan dengan cara mengklik tambah materi, atau kita dapat mencari PPT dari berbagai mata pelajaran yang bisa diunduh. Langsung saja kita klik tambah materi, kita dapat menambahkan dari konten ruang belajar ataupun mengunggah dari yang ada di device laptop kita ataupun dari tautan. Kita unggah saja materi yang telah disiapkan. Kemudian judulnya kita buat, misalnya pertemuan pertama. Kita tambahkan. Nah, ini tandanya kita telah berhasil mengupload materi untuk dibagikan kepada siswa. Kemudian klik bagikan materi. Dan di sini kita pilih jadwal pembagian materinya. Dan kemudian kita klik bagikan sekarang. Klik ya, dan ini kita dapat menyalin link materi yang telah dibuat. Nah, ini akan seperti ini tampilannya. Kemudian kita coba tugas, kita coba upload tugas. Nah, ini kita harus mengisi terlebih dahulu detail tugas seperti di materi tadi. Nah, judulnya itu tugas 1, topiknya pasar dalam perekonomian, deskripsinya kerjakan tugas berikut ini. Kemudian penilaiannya itu misalnya tugas dinilai dengan kriteria ketuntasan minimal atau tugas dinilai tanpa kriteria ketuntasan minimal. Nah, kita coba yang menggunakan KKM. Kemudian kita tentukan KKM-nya itu berapa, misalnya 79. Lanjut buat tugas. Nah, di sini bisa ditambah soal, jadi kita bisa membuat di sini secara langsung ataupun kita mengimpor soal. Misalnya kita sudah membuat soal dari Microsoft Word, kemudian kita akan menguploadnya. Kita coba impor soal, kemudian klik unggah dan pilih file yang akan diupload. Ini tidak boleh lebih dari 10 MB, jadi kalau ingin mengunggah dari laptop itu ukurannya tidak boleh lebih dari 10 MB. Kita coba saja yang tanah soal. Kemudian tentukan detail soal. Di sini kita pilih soal esai. Misalnya kita ubah bobot soal 100. Kemudian soalnya yaitu tuliskan perbedaan pasar tradisional dan pasar modern, serta berilah contoh masing-masing dari pasar tersebut. Lanjut bagikan tugas. Nah, ini sudah tinggal pilih bagikan ya. Ini baginya ke kelas 10 IPS 1 semua siswa. Lalu batas waktu, dan ini jadwal pembagiannya bisa sekarang atau atur jadwal selesaikan tugas sekarang. Lalu bagikan tugas, dan di sini akan terdapat link jika kita ingin membagikannya ke siswa. Nah, ini adalah bagian fitur-fitur yang terdapat di dalam ruang guru. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Kita bertemu kembali pada mata pelajaran ekonomi di kelas 10 IPS 1. Benar kan 10 IPS 1 ini? Benar, Pak. Benar, Pak. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung mulai saja pembelajaran hari ini. Seperti yang Bapak sampaikan pada minggu kemarin, bahwa untuk pembelajaran kita hari ini kan daring ya. Jadi kita akan menggunakan sebuah LMS yang bisa menunjang untuk kegiatan pembelajaran dari kita berupa ruang kelas dari ruang guru. Mungkin sebelumnya sudah join semua dalam
ruang kelas kode yang Bapak bagikan pada ketua kelas. Apakah sudah join semuanya? Sudah, Pak. Oke, Sudah. bagus ya. Oke. Oke, untuk share screen sendiri, apakah nampak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah nampak ya. Mungkin Bapak jelas terlebih dahulu ya untuk LMS ruang kelas yang akan kita gunakan pada hari ini. Yang pertama, timeline yang berisi seperti tugas ataupun materi yang akan kita bahas. Oh ya, kita lihat dulu anggota kelas ya. Astri Sabrina, oke. Oke, cukup. Soalnya modul ajar, nah modul ajar sendiri nanti kita bisa melihat materi atau tugas jika kita menautkannya. Dan untuk daftar hadir sendiri, mungkin kalian sudah melihat ya, kalau untuk daftar hadir, untuk mengaksesnya kita membutuhkan biaya tambahan. Dan untuk mengesampingkan opsi melalui ruang kelas, nanti kalian bisa SS pertemuan kita hari ini. Kemudian nanti Bapak akan siapkan sebuah link untuk mengisi daftar hadir. Nah, dapat dimengerti? Apakah semuanya dapat Mengerti, dimengerti? Pak. Oke. Selanjutnya kita untuk materi. Nah, materi sendiri. Oke. Nah, untuk materi sendiri nanti bisa kalian lihat ya. Nah, tinggal mengklik ini saja. Nanti bisa terlihat Bapak melampirkan 3 materi berupa PDF. Materi ini berupa YouTube. Dan yang ini berupa sebuah website yang menuju pada halaman kumparan. Oke. Lanjut ya. Selanjutnya nanti tugas sudah Bapak siapkan untuk pertemuan kita pada hari ini. Jangan tidak dikerjakan. Selanjutnya obrolan kelas. Oke, sebentar karena adalah masalah. Bapak stop dulu iklannya ya. Oke, lanjut. Untuk di sini nanti ada obrolan kelas. Nanti kalian bisa mengetik ini contohnya saja ya. Nah, ini kita manfaatkan obrolan kelas untuk ruang diskusi ya dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, kita langsung masuk saja ke materi yang seperti Bapak jelaskan. Hari ini ada yang tahu kita akan bahas mengenai apa? Ada yang tahu? Kita akan membahas mengenai apa materi hari ini? Boleh untuk langsung bersuara saja. Pasar tradisional, Pak. Oke, benar sekali kita akan membahas mengenai pasar tradisional ya. Mungkin Bapak memberi gambar sedikit terlebih dahulu ya mengenai pasar tradisional. Pasar tradisional ini ialah pasar yang masih bersifat tradisional, yang dimana terdapat dua kubu, yaitu penjual dan pembeli yang melakukan tawar-menawar. Untuk pasar tradisional sendiri bisa kita temukan di daerah sekitar dekat rumah kita. Kalau daerah Bapak ada namanya Pasar Indralaya. Mungkin yang masih domisili Indralaya pasti akan tahu mengenai pasar tersebut. Nah, oke, langsung saja kita akan masuk materi. Yang pertama ini materi melalui PDF. Sudah Bapak siapkan, nanti bisa kalian semuanya baca-baca ya. Terdapat 3 materi dan terdapat 3 materi untuk penunjang kita pada hari ini. Untuk mengaksesnya tinggal kalian klik saja
terdapat lampiran pelajaran ini, nanti tinggal kalian klik 3 materi tersebut. Ini untuk materi pertama. Nah, apakah terlihat screen Bapak? Sudah, Pak. Lihat ya. Nah, di sini kita akan bahas mengenai pengertian yang bisa nanti kalian baca sendiri. Kriteria pasar tradisional, sarana, baik itu sarana utama maupun pendukung. Dan juga jikalau ini terdapat 20 halaman, nanti bisa kalian baca-baca sendiri. Nah, untuk di sini sendiri merupakan link yang Bapak akses dari kumparan. Terdapat pengertian, fungsi, ciri-ciri, dan contoh dari pasar tradisional, dan juga terdapat juga pasar modern ya. Selanjutnya ini link yang di nomor kedua ya, untuk video yang nanti bisa kalian simak yang Bapak ambil dari YouTube. Mungkin nanti bisa kalian lihat sendiri ya, karena nah, oke. Oke, kita kembali lagi pada ruang LMS. Selanjutnya kita setelah membaca tadi, nanti kalian bisa masuk ke obrolan kelas dan bisa berdiskusi dari materi yang telah Bapak sampaikan atau yang telah Bapak tautkan sebelumnya. Mungkin untuk ngetes, salah satu siswa bisa membalas pesan yang Bapak kirim. Mungkin bisa dibalas sebagai uji coba terlebih dahulu apakah masuk dalam. Oke, bagus, sudah terlihat ya. Nah, nanti untuk ini nanti kita manfaatkan akses obrolan kelasnya sebagai diskusi. Nanti kalian setelah membaca materi yang telah Bapak tautkan, nanti kan pasti timbullah sebuah pertanyaan, kok bisa sih, kenapa sih? Nah, nanti kalian diskusikannya melalui fitur obrolan kelas yang sudah Bapak kirim pesan sebelumnya dan sudah dijawab oleh adik Aulia. Oke. Untuk tugasnya sendiri, nah nanti kan kalian sudah berdiskusi, nanti kalian masuk ke fitur tugas. Nah, untuk tugasnya sendiri sudah Bapak tautkan, yang bisa kalian kerjakan hanya berjumlah 1 soal, dan ingat ya, di sini ada sebuah kriteria minimum berupa 79 poin yang nantinya sebagai batas apakah untuk materi ini kalian bisa lulus atau tidak. Oke. Dan untuk soalnya nanti tinggal klik perhatiannya soal. Nah, soalnya menurut Bapak cukup mudah sih. Nanti bisa kalian kerjakan. Oke, apakah sejauh ini untuk pengaksesan LMS dan materi kita pada hari ini dapat diterima atau dipahami? Paham, Pak. Pak, Apakah ada yang ingin bertanya sebelum
Bapak menutup kelas ini karena kita memakai Zoom gratis ya. Jadi karena waktunya juga sudah hampir habis. Apakah ada pertanyaan sebelum Bapak tutup? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada ya. Mungkin itu saja. Tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa pesan orang tua dan guru. Pak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.